daerah Jakarta Utara, ya, namanya Cafe Authentic Restoran dan Lounge, Jakarta Utara. Ini kafe ini dominan orang-orang warga negara asing, khususnya dari Nigeria. Ya, 81 orang kita amankan di sana. 81 orang. Ini TKP-nya di daerah Kelapa Gading. Ya, Pak Kapolres ya. Ini masih soal Hotman Paris Hutapea yang memang sangat care dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan kali ini Hotman Paris menyorot adanya orang asing dari negara lain yang tiba-tiba terciduk saat PPKM darurat di sebuah kafe di Jakarta. Hotman pun menanyakan hal itu dan mempertanyakan kerja dari imigrasi. Nah, bagaimanakah beritanya? Dan bagaimana reaksi Hotman Paris menyikapi hal itu, dan juga bagaimana reaksi netizen yang berkomentar di kolom komentar Hotman Paris? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Di daerah Jakarta Utara, ya, namanya Cafe Authentic Restoran dan Lounge, Jakarta Utara. Ini kafe ini dominan orang-orang warga negara asing, khususnya dari Nigeria. Ya, 81 orang kita amankan di sana. 81 orang. Ini TKP-nya di daerah Kelapa Gading. Ya, Pak Kapolres ya. Dari 81 orang itu 60 warga negara asing. 60 warga negara asing kita swab semuanya. 3 warga negara asing ini positif. Kita PCR pun sama, reaktif ya, COVID-19. Bagaimana coba, jadi klaster itu semuanya. Ini makanya kita PCR semuanya, para pengunjung-pengunjung yang ada 81 orang itu. 1 orang kasirnya ini juga sama, reaktif. Di PCR juga reaktif, jadi ada 4 yang kita temukan reaktif di situ. Ya. Ini loh upaya pemerintah bagaimana memutus mata rantai, tapi masih saja kegiatan ini. Sudah dilarang, masih saja ada kegiatan seperti ini. Dari 60 warga negara asing itu 17 cuma yang memiliki kitas maupun paspor. 43 sama sekali nggak ada. Makanya kita berkoordinasi dengan imigrasi untuk kita serahkan ke imigrasi proses. Bahkan kami koordinasi juga dengan Mabes Polri, Ubinter dalam hal ini, untuk mendatakan ke 60 orang tersebut apakah memang bersih atau ada permasalahan lain. Ya, jadi sudah kami serahkan datanya semuanya. Sementara yang 4 reaktif tersebut sudah kita titipkan ke tempat isolasi mandiri Nagrek, Cilincing, Jakarta Utara, untuk dilakukan pengobatan. Sisanya ya ada beberapa kita jadikan tersangka, masih kita proses sementara ini karena kita kenakan di sini di Undang-Undang Nomor 4 tahun Undang-Undang Nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit. Ancamannya memang 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhammad Fadli Imran meminta agar masyarakat tidak berkegiatan di luar rumah selama pelaksanaan PPKM darurat yang saat ini berlangsung. Menanggapi hal itu, Hotman Paris Hutapea yang dikenal sebagai pengacara yang cukup populer di tanah air dan cukup intens
mengamati dan memperhatikan kasus COVID ini dalam akun Instagramnya, memposting hal itu dan mempertanyakan kenapa orang asing di negara yang gitu-gitu aja bisa stay di Indonesia. Maksudnya di sini adalah Nigeria bukanlah negara investor, bukanlah negara yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Tetapi kenapa orang asing ini bisa stay di Indonesia? Dan kemudian Hotman mempertanyakan soal kerja imigrasi. Hotman menulis imigrasi dengan tanda tanya. Hal itu pun ramai dikomentari netizen dari kolom komentar Hotman Paris. Dari Iwan Romadona, ayo bang, sebagai orang yang ngerti hukum, gimana ini soal orang yang anu tersebut? Bingung kita bang. Bahkan ada yang mengatakan pengunjung Halloween, nggak usah kaget, nggak ngerti lagi bang. Tutup Pak Pol biar COVID nggak kemana-mana. Kenapa saat lebaran waktunya orang mudik dilarang, tapi kenapa di waktu yang hampir sama orang India masuk Indonesia pakai pesawat charter? Jangan biarkan orang asing masuk dulu bang di saat PPKM nih. Halah, kui kagak ngerti dah. Menurut saran saya tulang, ada baiknya diajukan judicial review untuk undang-undang imigrasi, khusus pasal yang mengatur tentang pengawasan orang asing. Mungkin lebih baik diserahkan kepada kepolisian. Mau lihat tulang. Indonesia adalah tempat persinggahan dan cari duit yang menjanjikan buat mereka. Masuk Indonesia tidak serumit kalau masuk ke Amerika bebas. Kalau masuk Indonesia mah. Kenapa yang 4 reaktif gampang banget ya dapat tempat isoman, ujuk-ujuk masuk isolasi Nagrek? Lah kita rakyat biasa cari RS dan mau masuk Nagrek atau Wisma Atlet aja dipersulit. Susahnya minta ampun. Apa kita harus kumpul-kumpul dulu di kafe terus dirazia biar bisa masuk rumah sakit darurat pemerintah? Kemarin lihat di IG ada tukang bubur seharian jualan baru laku 4 mangkok malah kena razia PPKM dan didenda 5 juta. PPKM daerah lain nggak boleh masuk, kok negara lain boleh ya? Yang penting udah memenuhi syarat untuk masuk Indonesia, COVID nggak COVID yang penting udah memenuhi syarat. Ya kan ini duitnya kenceng coy di IMI NBA. Itulah Indonesiaku. Itu karena terlalu bebas di Indonesia. Ada uang semua bisa masuk ke Indonesia dengan mudah. Ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Yang luar dipermudah, yang dalam dipersulit. Aduh, gini amat. Yang dalam kurung yang luar dimasukin. Semua ini tidak adil sedangkan rakyat kecil pedagang-pedagang mencari nafkah untuk keluarganya aja sampai digituin. Di bawah semua dilempar-lempar, dagangannya dimarah-marahin. Begitulah komentar-komentar yang ada di kolom komentar dari Hotman Paris. Selanjutnya Hotman Paris juga menyinggung soal import vaksin yang sudah diusulkannya kepada Presiden Jokowi 1 tahun yang lalu.